Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Ristiawan, NIM 210-461. Akan mempresentasikan materi tentang angkatan 45. Yang pertama, latar belakang. Karakteristik karya sastra pada angkatan 45. Pada masa karya sastra angkatan 45 ini terjadi secara singkat dan tidak banyak melahirkan sastra penting. Namun hanya beberapa pengarang yang masih menulis pada periode ini lebih banyak menulis karya-karya untuk kepentingan Jepang sebagai bagian dari propaganda. Semua bentuk kesenian pada era ini menjadi alat propaganda oleh Jepang, baik itu puisi, novel, dan bentuk kesenian drama. Oleh karena itu, walaupun singkat, karya-karya sastra yang hadir berbeda dengan periode sebelum dan sesudahnya. Umurnya, beberapa pengamat sastra berpendapat bahwa periode ini membawa pengaruh besar terhadap perkembangan kesusastraan Indonesia, merupakan masa-masa pematangan ke periode selanjutnya. Periode inilah yang melahirkan warna pelarian, kegelisahan, dan peralihan. Pada periode ini pula berhentinya majalah berpengaruh, yaitu majalah Pujangga Baru, yang menghasilkan polemik hebat tentang pandangan orientasi kebudayaan Indonesia. Harus ke barat atau kubu Sultan Takdir Ali Shahbana, atau ke timur kubu Sanusi Pane. Polemik tersebut akhirnya berhenti dengan kedatangan Jepang. Adapun karakteristik karya sastra dalam angkatan ini ialah: 1. Banyak karya propaganda Jepang. 2. Bentuk karya sastranya bebas dan isinya merupakan realita. 3. Cerita tentang merebut kemerdekaan. 4. Bercorak lebih realistik dibanding karya angkatan Pujangga Baru yang romantik idealistik. 5. Bahasanya lugas, hidup dan berjiwa serta bernilai sastra. 6. Sastrawannya lebih berjiwa patriotik. 7. Bergaya ekspresi dan revolusioner atau H.B. Yasin. 8. Bertujuan universal nasionalis. 9. Bersifat praktis. 10. Sikap sastrawannya tidak berteriak tetapi melaksanakan. Angkatan ini terbentuk pada masa kemerdekaan Indonesia. Salah satu sastrawan yang terkenal pada masanya ialah Chairil Anwar. Ada beberapa karya dari Chairil Anwar yang sampai saat ini masih sering kita dengar, seperti puisi berjudul Aku dan Kerawang Bekasi. 1. Pengarang dan karya pada angkatan 45 dan pengarang-pengarang yang muncul pada masa itu yaitu seperti: yang pertama, Chairil Anwar; yang kedua, Rosihan Anwar; yang ketiga, B.H. Lubis; yang keempat, Nur Syamsu; yang kelima, Anas Ma'ruf; yang keenam, Bung Usman; yang ketujuh, El Hakim; yang kedelapan, Bakri Siregar; yang kesembilan, M.S. Azhar; dan yang 10, Amal Hamzah. Beberapa nama tersebut menjadi catatan penting dalam perjalanan kesusastraan Indonesia. Lembaga yang besar pengaruhnya terhadap kesusastraan pada masa itu ialah Keimin Bunka Sidoso atau Kantor Pusat Kebudayaan, yang didirikan oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk memobilisasi potensi seniman budayawan sebagai pendukung kepentingan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Pada mula, ajakan itu mendapat sambutan baik dari kalangan seniman karena Jepang menjanjikan kemerdekaan. Di antara mereka tampillah Armin Pane, Nur Sultan Iskandar, Karim Halim, Usmar Ismail, dan lain-lain. Namun tidak lama kemudian sadarlah mereka bahwa janji-janji manis Jepang itu hanyalah tipuan belaka. Sementara itu, banyak seniman yang tidak terpikat pada lembaga itu seperti Chairil Anwar, Idrus, dan Amal Hamzah. Mereka tidak dapat menerbitkan karyanya pada masa itu sehingga baru setelah kemerdekaan. Di sisi lain, ada juga seniman yang bersikap kompromistis dengan menulis karya sastra simbolik. Yang kedua, karya puncak Pasda angkatan 45. Istilah angkatan 45 pertama kali disebutkan oleh Rosihan Anwar pada
9 Januari 1949 dalam majalah Siasat. Angkatan 45 disebut juga Angkatan Kemerdekaan, dilansir dari Pusat Dokumentasi Sastra HB Jasin. Angkatan 45 ialah nama yang diberikan kepada para sastrawan kesusastraan modern Indonesia yang berkarya di sekitar zaman penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan beberapa tahun sesudahnya. Tokoh yang menandai periode sastra angkatan 45 antara lain Chairil Anwar, Asrul Sani, Rifai Apin, Usmar Ismail, Idrus, Ida Nasution, Utuy Tatang, Sontani, Balfas, J.E. Tutengkeng, dan Pamudi Anantat Toir. Salah satu karya puncak paling dikenal pada masa angkatan ini adalah puisi berjudul Aku, karya Chairil Anwar. Pada puisi tersebut menceritakan tentang gambaran kegigihan dan semangat perjuangan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan, dan semangat hidup seorang yang ingin selalu memperjuangkan haknya tanpa merugikan orang lain, walaupun banyak rintangan yang ia hadapi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.